أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أكرمنا ببركة سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وإسماعيل بيوم النحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القضاء والقدر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب العالي القدر اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mentakdir kita untuk berkumpul sama-sama melaksanakan salat Idul Adha di hari yang begitu mulia ini, hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan zahir. Nanti kita semua akan diberi suguhan dari Allah berupa daging-daging korban yang telah dikorbankan oleh saudara-saudara kita yang mampu. Keberkahan batin, kita meminta kepada Allah agar setelah hari raya ini kita jadikan orang yang lebih taat lagi kepada Allah. Bukan hanya kita meminta keberkahan untuk anak kita, untuk keluarga kita dan cucu kita hingga hari kiamat. Kita meminta semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah sebagaimana kumpul di dunia bahagia, kelak kita dikumpulkan kembali bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin, di hari ini kita semua diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah keluarga yang sangat sempurna di dalam menunaikan janjinya kepada Allah, di dalam menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang diberkahi, keluarga yang hingga saat ini kita sebut nama kepala keluarga tersebut yang tak lain adalah Nabi Ibrahim. Tatkala kita membaca solawat di dalam solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian selanjutnya juga wa kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya disebut setiap kali kita sholat, hadirin, menandakan beliau adalah sosok Nabi Rasul yang punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak kita sebut namanya, hadirin. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain. Ketika kita sholat kita cuma menyebut dua nama, nama Nabi Muhammad SAW wa ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, nama Nabi Ibrahim alaihissalam wa ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
menunjukkan Nabi Muhammad manusia paling mulia di sisi Allah, dan setelah Nabi Muhammad tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang pemimpin keluarga yang begitu saleh, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga memiliki seorang istri Siti Hajar yang begitu salehah. Dari keduanya terdidiklah seorang anak yang begitu saleh, hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang Ia perintahkan sebagaimana yang kita ketahui. Maka Nabi Ibrahim di pagi yang seperti ini, matahari menyingsing seperti ini, beliau mengajak putra tercintanya yang sudah sekian tahun beliau mendambakan putra, belum dikaruniai putra oleh Allah, dan ini putra tersebut sudah berumur belia 7 tahun, wa fi riwayah 13 tahun, dibawa oleh beliau untuk keluar rumah menuju satu tempat yang beliau tuju. Saat itu istrinya tidak tahu, anaknya yang dibawa pun tidak tahu, hadirin, maksud dari keluarnya beliau membawa si anak tersebut. Maka datang iblis untuk mempengaruhi Siti Hajar bahwasanya suamimu keluar membawa anakmu. Dia menyangka dapat perintah dari Tuhannya. Digoda itu Siti Hajar agar menyusul suaminya dan menggagalkan apa yang akan dilaksanakan. Maka apa kata Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, maka aku bangga punya suami seperti Ibrahim. Maka gagal itu iblis datang kepada anak Nabi Ibrahim yang dibawa saat itu. Ada ulama yang mengatakan yang dibawa adalah Nabi Ismail, dan hada qaulul mukhtar, ini adalah pendapat terkuat terpilih. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan yang dibawa adalah Nabi Ishak. Dan dalam salah satu tafsir disebutkan kilahuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang disembelih ini siapa? Ishak atau Ismail? Dua-duanya riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah ingin ngajari kita, hadirin, sejarah yang sudah ratusan ribuan tahun, maka tidak ada yang tahu kebenaran pastinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengingatkan sedikit, saat ini di media sosial banyak orang yang dengan beraninya menafikan nasab para sadah ba'alawi, para habaib yang jelas-jelas diakui oleh kiai-kiai kita. Beliau semua adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan congkaknya ada orang yang mengatakan wa in afdal muftun, walaupun sedunia mengatakan habaib keturunan Nabi, saya tidak percaya. Maka ini ilmu dari mana yang seperti ini, hadirin? Nabi Muhammad saja meriwayatkan yang disembelih Nabi Ishak. Beliau mengatakan kepada sebagian sahabat, di sisi yang lain, di waktu yang lain, beliau mengatakan itu Nabi Ismail. Menunjukkan agar kita menghormati sejarah yang perbedaan pendapat itu tadi, hadirin. Karena itu hadirin, ketika si anak ini dibawa, dan mayoritas ulama mengatakan memilih ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, dibawa, dipengaruhi oleh iblis. Wahai Ismail, tahukah engkau kamu mau dibawa kemana? Engkau akan disembelih oleh ayahmu sendiri. Gagal. Kalau memang Allah merintahkan aku untuk disembelih, maka aku siap untuk membantu ayahku di dalam menunaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Anak yang umur 6 tahun, 13 tahun, hadirin, sudah punya keyakinan, keimanan yang begitu luar biasa seperti ini. Terakhir iblis menggoda Nabi Ibrahim, maka jelas gagal total, hadirin. Dilempar itu iblis dengan yang sekarang kita kenal dengan jumroh, dengan 7 batu, akhirnya diabadikan menjadi rangkaian daripada ibadah haji sampai sekarang. Sampai di tempat, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa maksud tujuan beliau mengajak si Nabi Ismail keluar. Ya bunayya, wahai anak tercinta, inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara. Wahai anakku yang aku cintai, aku diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi. Dan memang kata Rasulullah SAW, ru'yar rusuli minallahi wahyun. Mimpi para nabi itu dari Allah adalah wahyu, hadirin. Kalau ada nabi mimpi disuruh ini disuruh itu, berarti itu wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim tahu ini wahyu, tapi anaknya
ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur mada tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi Ibrahim ingin melihat hasil didikannya. Apakah anaknya bergeming? Apakah anaknya bergetar? Dan anaknya takut? Tapi lihat pendidikan berhasil dari Nabi Ibrahim. Anaknya dengan tegas menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang kucintai, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan, maka engkau akan dapati aku orang yang termasuk orang-orang yang bersabar. Aku akan siap untuk menunaikan perintah Allah, membantumu wahai ayahku. Maka diikat itu Nabi Ismail dengan ikatan, dihadapkan ke kiblat. Dan saat itu Nabi Ibrahim sudah mempersiapkan pisau yang sudah beliau tajamkan. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayahku, ikatlah ikatanku ini lebih kencang lagi wahai ayah, sehingga aku tidak bisa bergerak sama sekali. Takutnya tatkala engkau menyembelihku, aku bergerak karena rasa sakit, kemudian ada darah yang netes ke pakaianmu, sehingga nanti engkau pulang membawa tetesan-tetesan darah dariku, maka aku khawatir ibuku menjadi sedih wahai ayah. Maka diikat erat itu oleh Nabi Ibrahim. Beliau bersiap dan ditempelkan itu pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam. Buah hatinya, kecintaannya, anak yang selama ini didamba-dambanya. Demi perintah Allah, Nabi Ibrahim dengan sekuat tenaga menjalankan pisau itu di leher Nabi Ismail. Dijalankan dengan keras oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata pisau itu yang sudah ditajamkan sama sekali tidak bisa menggores sedikit pun kulit Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai ayah, jangan-jangan engkau belum mengeluarkan tenagamu karena engkau enggak rela, engkau tidak tega melihat wajahku. Maka sekarang wahai ayah, tolong tengkurapkan sehingga wajahku menghadap ke bumi dan engkau tidak melihat wajahku lagi, hingga tidak ada rasa kasihan lagi. Lakukan perintah Allah wahai ayah. Maka Nabi Ibrahim dengan derayan air mata, Nabi Ismail pun berderai air mata. Beliau memuji anaknya, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Sungguh penolong terbaik adalah engkau wahai anakku di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditengkurapkan itu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kembali menajamkan pisaunya di bebatuan yang ada di situ. Mendekat Nabi Ibrahim dan beliau seraya bertakbir untuk melaksanakan perintah Allah. Subhanallah, beliau mengeluarkan seluruh kekuatan tangannya. Akan tetapi Nabiullah Ismail lehernya sedikit pun tidak terlukai. Dan di saat itulah Jibril alaihissalam sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa fadainahu bidibhin adim, dan aku Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar, kambing dari surga dibawa oleh Jibril sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gambaran sebuah keluarga yang dihuni oleh suami yang sangat soleh, istri yang sangat solehah, membuahkan generasi yang sangat soleh. Maka dari cerita ini hadirin dapat kita simpulkan hadirin, kalau kita, nama kita ingin dikenang oleh anak cucu kita dengan kenangan yang baik, nama yang baik, maka hari ini hadirin jadilah kita ayah yang soleh, yang taat kepada Allah. Nama Nabi Ibrahim harum dikenang oleh anak cucunya, sampai anak cucu yang termulia baginda Nabi Muhammad SAW, cucu Nabi Ibrahim, mengenang beliau, dan kita umatnya pun mengenang beliau. Kenangan yang begitu indah, nama yang begitu mulia disebut setiap saatnya di dalam sholat. Kalau ingin nama kita disebut oleh anak cucu kita dengan sebutan yang indah hadirin, maka jadilah kita meniru sedikit demi sedikit apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Ketaatan kepada Allah lebih besar dari apapun urusan yang dianggap besar. Taat kepada Allah lebih besar dari kerjaan kita.
Taat kepada Allah lebih besar dari kesibukan duniawi kita. Taat kepada Allah lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari seluruh isi dunia. Beliau mempunyai pemahaman yang semacam ini, hadirin. Dan pemahaman ini ditularkan kepada istri beliau Hajar, ditularkan kepada anaknya Nabi Ismail, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin keluarga kita berkah, maka ikuti Nabiullah Ibrahim. Jadikan perintah Allah di atas segalanya. Perintah Allah dalam keluarga kita adalah nomor satu, hadirin. Jadikan anak-anak kita yang ahli taat, ahli ibadah semenjak kecil, umur 7 tahun kita didik untuk sholat sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mendidik itu. Kalau 7 tahun kita biarkan tidak kita didik sholat, tidak kita didik ibadah, latihan puasa dan seterusnya, jika 7 tahun disia-siakan, maka tahun-tahun setelahnya akan semakin parah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu kembali dari masjid ini kita bawa nilai-nilai yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita berharap kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, dan kita berharap juga keluarga kita, anak cucu kita, hadirin, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita masuk di dalam kubur, mata ini tidak bisa melihat sama sekali. Kita dimasukkan di dalam liang kubur, di atas kita diselimuti tanah, di bawah kita tanah, di depan kita tanah, di belakang kita tanah. Kita terbujur kaku di sana. Ternyata anak yang kita harapkan doanya tidak kunjung datang doanya. Ternyata keluarga yang kita harapkan doanya tidak kunjung doanya. Karena kelalaian kita terlalu memburu dunia. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingat bahwasanya ketika orang masuk di dalam kubur akan ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul, wahai mayit, wahai orang yang baru saja masuk alam barzah, apa pendapatmu tentang orang ini, sosok ini? Ditampakkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang di dunia dekat dengan Nabi Muhammad, dengan taat kepada Allah, dengan mudah dia menjawab, hada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ini adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang aku hidup setiap saatnya meniru beliau, setiap saatnya menjaga sholat sebagaimana beliau perintahkan. Mudah menjawab itu, hadirin. Tapi ketika ditanya, wahai mayit, siapakah ini? Jika dia tidak di dunia, bukan orang yang ahli taat, wal iyadu billah, dia meninggal dalam keadaan belum tobat, maka dia tidak akan mengenali sosok wajah mulia Nabi Muhammad. Dia tidak kenal siapa yang ditanyakan, dan akhirnya dia pun dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan pukulan yang begitu besar, dan dia menjerit dengan jeritan seluruh makhluknya Allah mendengar kecuali manusia dan jin yang ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pulang dari sini, hadirin, Idul Adha kita bawa nilai-nilai luhur Nabi Ibrahim. Berusaha kita jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang taat kepada orang tua, sehingga dengan itu keberkahan akan menaungi kita semua. Dan semoga kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza wa Palestin. Ya Allah, turunkan bantuan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza dan Palestin. Beri mereka kekuatan, beri mereka bantuan zahir dan batin. Ya Allah, jadikan orang-orang yang gugur dari mereka orang-orang syuhada, orang-orang yang Engkau terima arwahnya, Engkau muliakan di sisi para nabinya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa membanggakan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa membanggakan orang tua kami. Ya Allah, jangan sampai amal jelek kami Engkau sodorkan kepada orang tua kami. Ya Allah, kami banyak dosa, kami mengemis di pintu ampunan-Mu di hari yang penuh ampunan ini. Ya Allah, ampuni kami semua. Ya Allah, ampuni kami semua. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami kecuali seluruh dosa-dosa kami telah Engkau ampunkan, seluruh hajat kami Engkau kabulkan, dan jadikan kami, ya Allah, pembahagia para leluhur kami yang telah wafat di sana. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan kami orang-orang yang justru mengecewakan mereka. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami selamat di dunia sampai akhirat. Jaga anak-anak kami, ya Allah, dari pergaulan-pergaulan yang tidak Engkau ridhoi. Jaga anak-anak kami, ya Allah, dari hal-hal buruk yang akan menyesatkan,
dan menghancurkan masa depan mereka ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau berkahi, keluarga yang Engkau berkahi sebagaimana Engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya ya Allah. Engkau maha pemberi berkah, dan keberkahan-Mu andaikan diberikan seluruh makhluk tidak akan berkurang. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di saat yang mulia ini ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi anak cucu kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi semua yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Di antara kami yang telah lari dari rahmat-Mu, maka ambil kembalikan dengan kembali yang baik ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kelak mampu dan layak untuk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami wafat, kami ditanya siapa wajah ini, kami dengan mudah menjawab ini adalah wajah Nabi yang kami cintai. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu menjawab itu semua ya Allah. Jadikan kami orang-orang umat baginda Nabi Muhammad yang telah dekat dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, dan seluruh orang yang mencintai dan kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama Rasulullah di surga-Mu ya Allah. Amin.